Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang sudah sangat mengkhawatirkan. Seorang dokter mengatakan dan mengungkapkan bahwa ada anak SD yang datang kepadanya. Kemudian setelah diperiksa ternyata dia itu sudah melakukan hubungan dengan temannya. Dan dia merasa bahwa hubungan itu adalah hubungan yang enak. Ini sungguh tidak masuk akal bagi kita semuanya. Buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan simak video berikut ini. Pemirsa, viral di media sosial video seorang dokter spesialis kandungan yang mengungkapkan kisah miris pengalaman pasiennya, yaitu bocah perempuan berusia 10 tahun yang sudah melakukan aktivitas seksual di rumah teman yang baru dikenalnya di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru aja ketemu pasien ya. Aduh, saya pengen ingetin teman-teman semua untuk kalau teman-teman ibu-ibu yang punya anak perempuan harus benar-benar dijaga anak perempuannya baik-baik. Jangan gampang percaya kalau mereka minta izin untuk nginep di rumah temennya, siapapun itu. Kalau kita nggak kenal baik anak itu, jadi jangan segampang itu untuk memberikan izin pada anak-anak perempuan kita ya. Jadi ini saya baru kedatangan pasien. Umurnya baru 10 tahun ya, 10 tahun. Kemudian dia izin sama, dia dibawa sama tantenya karena dia itu baru habis pulang nginep dari rumah temennya katanya gitu. Dan ini temennya itu dia kenal cuman dari sosmed, dari Instagram, teman main, teman perempuannya, sama-sama umurnya 10-11 tahun. Dan ternyata ketika ditanya kamu habis ngapain dan segala macam, dia kurang meyakinkan jawabannya, dan akhirnya dia dibawa sama tantenya karena orang tuanya nggak berani membawa dia periksa ke dokter obgyn. Dan di situ dia cerita bahwa saya pengen cek nih dok, ini ponakan saya udah macam-macam nggak, karena dia ini nginep di rumah temennya, katanya kita lagi lengah, kita lagi banyak kegiatan di rumah, orang tuanya lagi keluar kota, dan dimintain izin dan dia nyelinap pergi, katanya sih nginep di rumah temennya gitu. Dan ternyata usut punya usut, akhirnya saya periksa, saya tanya-tanya adiknya, ternyata mereka dia itu nginep di rumah temennya itu berempat, jadi 2 cewek 2 cowok, udah janjian ada di situ. Cowoknya itu anak-anak laki-laki juga, usianya baru 13 tahun, dan katanya dia pacaran baru 2 minggu, dan itu pun kenal dari Instagram, TikTok, dan sebagainya. Jadi mereka nginep di rumah itu karena temannya si ini, dia nginep di rumah teman ceweknya ini. Teman ceweknya itu pun juga orang tuanya lagi nggak di rumah karena orang tuanya semua lagi ada di rumah sakit. Jadi rumahnya itu lagi free gitu. Jadi 2 teman-teman laki-laki bocil itu juga pada ikutan nginep di rumah si temannya si cewek ini gitu. Ya Allah ya Robbi. Dan di situ saya tanya, kemudian saya periksa. Sebelum saya periksa saya tanya memang kan, gimana kejadiannya di sana, kamu udah ngapain aja. Dan tentunya dengan pendekatan psikologi kepada anak-anak, akhirnya sebelumnya dia nggak mau ngaku sama tantenya, sama om, sama bapak ibunya kalau dia udah ngapa-ngapain. Dan ternyata di situ ternyata ketika sama saya dia ngaku, iya saya sudah, mohon maaf ya, ciuman, sudah dipegang bagian atas dan juga di bagian bawah. Saya tanya apakah itu cuman pegang aja atau memang sudah sampai terjadi macam-macam, dan ternyata sudah terjadi hubungan badan antara si anak ini, si pasien ini sama laki-laki itu yang baru dia kenal, baru 2 minggu, dan itu dia kenal cuman dari Instagram, DM, dan juga dari TikTok dan sebagainya. Ya Allah ya Tuhanku, ini 10 tahun. Kemudian saya lakukan pemeriksaan, tentu saja apakah sudah memang terjadi hubungan tersebut, apakah ada intercourse ya, ada masuk. Dan memang ternyata, dan sayangnya saya mendapatkan memang selaput darah atau himennya emang sudah robek, dan ada robek di Tuhan ya Allah ya Robbi Karim, 10 tahun loh. Saya nggak nyangka gitu ya Allah ya Robbi. Jadi buat ibu-ibu di luar sana yang punya anak-anak, orang-orang perempuan ya, tolong dijaga baik-baik. Padahal ini anak dia sekolah di tadi bilangnya masih SD ya, SD, tapi SD pakai hijab. Saya kehabisan kata-kata gitu. Ya Allah ya Robbi. Dan terakhir lagi saya tanya dan saya ingetin ya, jadi jangan cerita sama siapa-siapa, jangan kasih tahu siapapun kalau kamu sudah melakukan ini. Kita harapkan nanti bisa sembuh kembali selaput darah yang sudah rusak itu, dan jangan pernah ceritakan aib itu sama siapapun.
Dan ketika saya ingatkan gimana kamu tahu kan rasanya, dan you know what, dia bilang, ya Allah, saya kira dia akan ada traumatis ya, ada trauma terhadap kejadian tersebut. Dengan segitu saya ingetin efek jangka panjangnya, dampak buruknya, ada kemungkinan ini itu dan segala macam. Dan tapi dia bilang kalau itu adalah pengalaman yang menyenangkan untuk dia. Ya Allah ya Robbi, jadi saya sampai nggak habis pikir, dan saya ingetin lagi ke keluarganya waktu itu, ini ya harus dijaga baik-baik, kalau bisa dibawa ke psikolog anak, karena emang sudah pola pikirnya udah aneh gitu. Jadi hati-hati buat ibu-ibu di luar sana yang punya anak perempuan pada khususnya, tolong dijaga baik-baik pergaulannya, jangan terlalu bebas dan jangan terlalu gampang memberikan izin, tolong dikontrol. Dan peran kita sebagai ibu di rumah tangga itu, ibu ataupun ayahnya juga sangat penting untuk menjaga anak-anak kita, apalagi untuk masa depannya di kemudian hari. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut kalian? Ya, fenomena ini adalah fenomena yang tidak hanya menggemparkan, tapi juga menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dan apa yang salah? Sebagai orang tua, kita semua ingin melindungi anak-anak dari segala macam bahaya. Tapi apa yang terjadi jika bahaya tersebut datang dari lingkungan terdekat kita, bahkan dari pergaulan mereka sendiri? Kita harus memahami bahwa anak-anak pada usia SD berada pada tahap yang sangat rentan. Mereka masih dalam proses memahami dunia di sekitar mereka dan sangat mudah dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat dan mereka dengar, terutama dari media dan pergaulan teman-teman mereka. Ketika mereka terpapar dengan konten yang tidak sesuai dengan usia, seperti video atau gambar yang berhubungan dengan seksualitas, mereka bisa salah memahami makna dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dari sudut pandang psikologi, anak-anak pada usia ini belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan untuk mengontrol impuls mereka dan sulit untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Otak mereka masih berkembang, terutama pada bagian untuk bertanggung jawab dalam pengendalian diri dan pengambilan keputusan. Dalam kasus anak-anak ini yang terlibat dalam pergaulan yang seperti itu, ada beberapa aspek psikologi perkembangan anak yang relevan dan penting untuk dipahami. Seperti pada perkembangan tahap kognitif, dan ini terjadi pada 2-7 tahun, di mana anak-anak ini memiliki cara berpikir yang egosentris. Mereka cenderung memahami dunia berdasarkan pengalaman langsung mereka dan belum mampu memahami konsep abstrak seperti moralitas dan juga konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Sedangkan pada usia 7-11 tahun, pada tahap ini anak-anak mulai memahami logika dasar dan hubungan sebab akibat. Namun pemikiran mereka masih sangat konkret, sehingga konsep-konsep yang konkret seperti ini masih sangat kompleks dan masih susah untuk mereka pahami, khususnya dalam etika seksual. Sedangkan dalam perkembangan sosial dan emosional anak pada usia SD ini, mereka ini baru mulai mengembangkan pemahaman tentang hubungan antar pribadi di luar keluarga inti mereka. Mereka mulai mencari persetujuan dari teman sebaya dan seringkali terpengaruh untuk mencari jati diri mereka dengan teman-teman sebaya mereka. Pada usia tersebut, mereka juga sedang mencari identitas mereka sendiri, dan mungkin mereka akan mencoba untuk memahami peran gender dan hubungan melalui apa yang mereka lihat di sekitar mereka, dari teman-teman mereka, dari orang yang lebih tua dari mereka, dari video-video yang mereka genggam di HP mereka. Hal tersebut bisa membuat anak-anak itu merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang lumrah dan mungkin boleh dilakukan oleh anak kecil yang pada dasarnya mereka masih dalam proses untuk meniru. Dan apabila yang mereka lihat adalah hal-hal yang tidak bagus, tidak senonoh, maka itulah yang akan mereka tiru. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah dalam perkembangan moral ini. Menurut teori perkembangan moral Kohlberg, anak-anak pada tahap ini membuat keputusan berdasarkan konsekuensi langsung dari tindakan yang mereka lakukan.
Konsekuensi ini biasanya berupa penghargaan atau hukuman, seperti yang dilakukan oleh orang tua. Jika mereka salah, mereka sering dihukum, dan jika mereka benar, mereka sering diberikan reward. Dan itu yang masih menjadi proses dalam pemikiran mereka. Mereka belum mampu untuk berpikir kritis, berpikir secara etis, dan mereka belum mampu untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Dalam konteks ini, jika anak-anak terlibat dalam perilaku seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, kemungkinan besar mereka melakukannya tanpa memahami dampaknya, karena mereka fokus pada pengalaman langsung. Contohnya, mereka fokus pada rasa penasaran atau fokus pada rasa senang sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi moralnya, seperti yang telah kalian lihat pada video tadi. Nah, yang jadi masalah selanjutnya adalah potensi dan dampaknya dalam jangka panjang. Jika anak dalam video tadi, di video di depan tadi, dia merasakan bahwa itu adalah enak, kemungkinan besar dia akan melakukannya lagi di masa mendatang. Tentunya bukan dengan pasangan resminya, dan hal itu akan membuat mereka merasa kecanduan dan mereka ingin melakukan hal itu terus-menerus jika tidak didampingi oleh orang tua. Dan jika anak-anak itu merasa traumatis, anak-anak yang terlibat pada usia dini tapi sudah melakukan hubungan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka mereka dapat mengalami kebingungan identitas diri, yang mungkin mereka akan merasa bersalah, atau mereka akan merasa malu, atau mereka akan merasa bahwa aku ini bisa dibilang, maaf sebelumnya, bekas atau bagaimana. Dan ketika mereka akan menjalin hubungan dengan orang lain, mereka mungkin akan merasakan bahwa aku udah tidak pantas bagi mereka atau lain sebagainya. Dan pengalaman ini dapat mempengaruhi cara mereka membangun hubungan interpersonal dengan orang lain di masa depan, khususnya dengan lawan jenis. Dan itu juga bisa berpengaruh kepada cara mereka berekspresi, cara mereka mengekspresikan kasih sayang dan cinta. Coba kita bayangkan ketika mereka ingin mengekspresikan kasih sayang dan cinta harus dengan cara melakukan hubungan orang dewasa. Dan hal itu adalah hal-hal yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kita. Dalam konteks ini tentu sangat penting pengawasan dan bimbingan dari orang tua untuk mencegah anak-anak terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan usia-usia mereka. Dan orang tua harus lebih berperan aktif lagi untuk mengarahkan dan juga mengedukasi anak-anak mereka tentang hubungan yang sehat dan dampak dari tindakan yang tidak sesuai dengan usia-usia mereka. Dan pada titik ini, orang tua harus sangat waspada. Jangan biarkan anak-anak terlalu bebas dengan gadget, terlalu bebas dengan internet tanpa pengawasan. Coba bicarakan dengan mereka tentang apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan, serta dampaknya bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Contohnya, jika anak kalian perempuan, kalau ada orang yang menyentuh bagian ini, langsung lapor ke guru, atau langsung lapor ke orang tua, atau langsung lapor kepada orang-orang dewasa yang ada di sana. Itu adalah salah satu cara untuk mempertegas bahwa kita itu ingin melindungi mereka. Dan pastikan bahwa kalian itu memberikan pelajaran itu tuh dengan pelan-pelan, dengan tanpa memaksa mereka untuk memahami hal tersebut. Dan yang pasti lakukan hal itu secara berulang-ulang. Coba tanamkan cara berpikir yang baik, cara berpikir yang akan mengangkat moralitas mereka untuk selalu berprestasi di bidang-bidang tertentu. Tanamkan moralitas, tanamkan kebaikan kepada mereka, sehingga ketika mereka itu ingin melenceng dari pemahaman yang sudah kita tanamkan kepada mereka, mereka itu akan merasa bersalah, dan mereka itu akan merasa, oh ini tuh tidak seperti yang diajarkan oleh orang tuaku, aku harusnya itu gak melakukan hal ini. Ya, itulah yang harus dilakukan oleh kita. Tanamkan kebaikan, sehingga ketika mereka ingin melakukan tersebut, mereka akan ingat dengan perkataan-perkataan orang tuanya.
Jadi sebagai orang tua, kita harus selalu mengawasi pergaulan. Jangan terlalu percaya kepada orang yang belum kita kenal, atau bahkan jika sudah kita kenal pun, coba jangan terlalu percaya pada mereka, karena sudah banyak hal yang terjadi. Relatif sendiri, saudara sendiri malah melakukan hal-hal yang tidak benar kepada saudaranya, dan itu yang menjadi masalah kita sekarang. Jadi coba jangan biasakan anak-anak dengan gadget. Batasi mereka untuk menggunakan gadget. Entah hari Sabtu Minggu saja boleh menggunakan gadget, atau mungkin hanya malam hari saja, atau mungkin pada waktu-waktu tertentu, misalnya dari pulang sekolah sampai sebelum maghrib, setelah maghrib harus belajar, atau apalah, yang pasti orang tua lebih tahu tentang hal itu. Dan ingat, masa depan anak-anak ada di tangan orang tuanya. Oleh karena itu, mari pastikan mereka tumbuh dengan aman dan juga terlindungi. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.